Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Febianto dengan nomor NIM 2310102008, Prodi Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Taskia Bogor. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kas kecil dalam akuntansi. Yang pertama, pendahuluan. Kas kecil merupakan dana yang disediakan oleh perusahaan dalam kebutuhan yang relatif kecil dan kurang efektif serta ekonomis apabila menggunakan cek. Dana dana kas kecil merupakan dana yang sangat berfungsi untuk kelancaran kegiatan operasional sehari-hari perusahaan, seperti pembelian perangko, membayar tagihan telepon, biaya perjalanan dinas, atau membayar transaksi-transaksi dalam jumlah yang kecil. Kita akan membahas 6 topik pembahasan. Yang pertama adalah teori. Kali ini kita akan bercerita tentang kas dan kita juga akan bercerita tentang kas kecil. Jadi, modul ini kita bagi menjadi 2 bagian, di mana bagian pertama merupakan teorinya dan bagian kedua adalah contoh soalnya. Pembagian kas kecil. Untuk kas kecil sendiri itu dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama metode tetap, yang kedua metode berubah. Metode tetap ini mudahnya adalah metode yang berusaha mengatur agar saldo kas kecil itu bernilai tetap. Jadi, sistemnya adalah proses klaim. Ketika biaya sudah dibayarkan oleh kas kecil, bond tersebut diklaim ke kas besar sebesar biaya bond tersebut. Maka saldo kas kecil selalu bernilai tetap. Lalu ada metode berubah-ubah. Yaitu metode ini atau di kebijakan ini tidak mengatur nilai kas kecil dan nilainya akan selalu fluktuatif berubah-ubah. Namun nilai kas kecil ini akan diharapkan sebesar kebutuhan perusahaan. Metode ini tidak ada klaim ke kas besar karena sistemnya ketika ada biaya langsung dibayarkan oleh kas kecil. Kas besar tidak mengisi kembali kas kecil sebesar bond yang dibayarkan, melainkan diisi dengan nilai yang tidak tetap dan sesuai kebutuhan kas kecil. Itu sebabnya nilainya tidak pernah tetap, tidak ada ketentuan untuk pengembalian dan sebesar nilai yang dikeluarkan kas kecil. Lalu kita sekarang kembali kepada cara pencatatan dalam akuntansi. Kedua metode ini, yang metode tetap itu biaya akan dicatat ketika proses klaim. Sedangkan pada metode fluktuasi, biaya akan dicatat secara real time atau ketika terjadi pengeluaran biaya langsung dicatat. Lalu yang kedua adalah metode berubah. Nah, dari metode berubah ini, jika owner tidak percaya atau curiga terhadap karyawannya, metode tetap ini jauh lebih bagus. Kenapa? Karena ketika proses klaim, owner bisa melakukan proses pengecekan terlebih dahulu bond yang dibayar oleh karyawannya. Jika aneh atau terkesan fraud, maka bond tersebut tidak akan dicairkan. Contoh pengisian BBM, meskipun ada bond, harus dilihat tanggalnya, jangan langsung diklaim. Bondnya pas tanggal merah atau tanggal libur. Nah, ini berarti ada kecurangan. Atau bisa dicek kilometer mobil dengan dihitung jarak tempuhnya. Lalu ada juga sistem pencatatan metode kas kecil. Dalam catatannya ini adalah, namun jika kalau owner percaya dengan karyawannya dan owner juga langsung mengawasi karyawannya, bisa pakai metode fluktuasi yang lebih simpel dengan mengisi kas kecil, bayar, jika habis isi lagi, tidak perlu ditetapkan sebuah nominal tetap. Lalu bagaimana sih sistem pencatatannya? Ya, untuk sistem pencatatannya itu adalah yang pertama kita harus tahu dulu nih, dalam akuntansi kas kecil itu gimana sih? Kas kecil itu posisi akunnya sama dengan kas utama atau kas yang biasa kita pelajari dalam lembaga pendidikan, di mana bertambah di debit dan berkurang di kredit. Jadi, jika menggunakan metode kas kecil, jadi seolah-olah komponen kas kita terbagi dua, yakni kas utama dan kas kecil. Bisa terbagi tiga apabila ada kas di bank gitu. Semuanya posisi bertambah di debit, berkurang di kredit. Posisi di neraca juga di aktiva lancar. Jadi nanti di aktiva lancar ada 3 kas seperti itu. Lalu kita bisa lanjut kepada studi kasus dari hal ini. Saya sudah menyiapkan contoh soal dari studi kasus ini. Silakan teman Silakan teman untuk menyimaknya dengan baik-baik. Saya akan tampilkan setelah ini. Bismillah. Kali ini kita akan membahas kas kecil pada metode tetap.
yaitu pada tanggal 1 Desember disetor kas kecil sebesar 5 juta. 3 Desember dibayar uang BBM 500.000, 8 Desember dibayar uang perjalanan 700.000, 10 Desember dibayar uang perbaikan 1 juta. Tanggal 12 Desember saldo kas kecil diisi kembali sebesar biaya yang dikeluarkan. Jadi dari biaya-biaya ini seperti biaya BBM dia ada pada debit, sedangkan kas kecilnya di kredit. Begitu biaya perjalanan pun sama, biaya perbaikan sama. Nah, lalu di tanggal 12 Desember ini ada saldo kas kecil diisi kembali sebesar biaya yang dikeluarkan. Nah, dari total ini semua, total biaya dari tanggal 3 Desember hingga tanggal 10 Desember ini adalah 2.200.000. Lalu dari kas kecil diisi kembali sebesar biaya yang dikeluarkan, yaitu masuklah dari kas besar yang ada di kredit untuk masuk ke kas kecil sebesar 2 juta. Nah, seperti itu. Lalu terkait bagaimana sih jurnalnya, seperti ini. Tanggal 1 Desember disetor kas kecil sebesar 5 juta, yaitu dari kas akun kas kecil dia ada di debit, dan sedangkan di kas besarnya ada di kredit. Baik, lalu dari tanggal 3 Desember hingga tanggal 12 Desember ini ada pengeluaran untuk jurnalnya di tanggal 12 Desember itu biaya BBM ke kredit 500.000, biaya perjalanan 700.000 di debit, biaya perbaikan di debit juga. Lalu dari kas besar ada 2.200.000. Nah, karena tutup buku dari dari kas kecil ini sudah ditutup sejak tanggal 12 Desember, maka nilai kas paling real dari biaya itu adalah BBM dan perjalanan. Jadi di sini ada dari tutup buku ini sudah clear menjadi 0 di kas kecil. Lalu ini dari tanggal 26 Desember dibayar uang BBM 900.000, 29 Desember dibayar uang perjalanan 700.000, 3 Januari dibayar uang perjalanan 400.000, tanggal 7 Januari saldo kas kecil diisi kembali. Bagaimana jurnalnya? Nah, untuk hal ini kita harus menggunakan jurnal penyesuaian terlebih dahulu, yaitu di tanggal 26 Desember ada uang BBM senilai 900.000 dan 29 Desember dibayar uang perjalanan senilai 700.000. Nah, dari biaya BBM ini kita jurnal adanya di debit, biaya perjalanan ada di debit, pada kas kecil ada di kredit, seperti itu. Maka ini sudah ada penyesuaian dari pengeluaran di tanggal 26 dan tanggal 29 Desember, seperti itu. Nah, dari hal ini kan kita ada pengeluaran senilai 1.600.000 yang dibebankan pada bulan Desember. Nah, ini harus ada namanya jurnal pembalik. Nah, jurnal pembaliknya itu seperti apa sih? Kita bisa dari kas kecil itu adanya di kredit, pada biaya BBM membuat jurnal pembalik dari kas kecil berada di debit, pada biaya BBM berada di kredit senilai 900.000 dengan biaya perjalanan senilai 700.000. Nah, karena jurnal ini sudah kita lakukan jurnal pembalik, jadi saldo di kas kecil sudah 5 juta gitu, karena ada dari 1,6 dan 2,2 dan 1 juta, seperti itu. Padahal saldo kas kecil udah ada 5 juta, padahal uang kita hanya 3.400.000 seperti itu. Lalu biaya BBM-nya di tanggal 7 Januari ada 900.000, biaya perjalanan 700.000, biaya perjalanan lagi 400.000. Pada kreditnya di kas besar senilai 2 juta. Nah, kalau tidak di jurnal pembalik itu bisa juga. Nah, seperti di tanggal 7 Januari biaya perjalanan 400.000, kas kecil 1.600.000. Pada kas besar di kredit senilai 2 juta, seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak video dari saya.
Dalam mengejar kesuksesan finansial, setiap angka dan transaksi memiliki makna yang mendalam. Sejauh mata memandang, angka-angka ini kita melihat jejak perjalanan perusahaan dan keputusan-keputusan yang dibuat. Sebagai akuntan, tugas kita adalah lebih dari sekedar mencatat angka. Kita adalah pemandu cerdas yang membantu organisasi memahami bahasa keuangan mereka sendiri. Kita adalah arsitek yang merancang keadaan yang kuat untuk pertumbuhan dan ketahanan finansial. Saat kita melangkah keluar dari ruangan ini, ingatlah bahwa setiap kolom dan baris di lembar kerja tidak hanya mewakili transaksi, tetapi kisah kesuksesan dan tantangan yang telah kita hadapi bersama. Terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam perjalanan ini. Mari kita lanjutkan bekerja sama, terus membangun dan terus menerjemahkan bahasa keuangan menjadi kebijakan yang mendukung pertumbuhan kepada kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Terima kasih.